Gimana kalau pedasnya? Kalau pedas, kalau mau coba untuk kita konsumen, cabai begini 4 biji dibandingkan dengan cabai rawit biasa 1 genggam. Wih, pedasnya? Lebih pedas. Apalagi 7 biji berarti ya siap-siap tidak makan, itu buang nasimu. Oh. Repotnya hama. Hamanya apa Om Niko? Hamanya banyak. Monyet, beruk, monyet Sini. ekor merah, Terus monyet ekor merah. beruk, Terus monyet ekor hitam, landak, tupai, itulah hama utamanya. Yang pernah dihabisi apa sama dia? Singkong, kates, pisang. Habis semua? Habis, ludes. Jadi kalau mereka sekali datang tuh bukan cuma sedikit Pak. Ada berapa? 500-an ekor. 500 ekor. Satu gelombang itu dari serangan dari utara, selatan, timur, semua dari penjuru. Semua arah angin. Arah angin berkumpul di tengah-tengah sini. Ya bingung lah kita. Ayo silakan, ayo kita tinjau lokasi BPP. Salim Batu. Tapi lokasinya. Ini Om Niko ya. Ini Om Niko, tukang kebunnya BPP Tanjung Palas Tengah, Salim Batu. Jadi beliau mengajak kita untuk melihat lokasi cabai BPP. Tadi kita pakai topi dulu. Nah, sudah ganteng, udah pakai topi. Ini teman-teman, ini kita di BPP Tanjung Palas Tengah. BPP di Bulungan yang paling berat medannya, karena bibit dari BPP ini terpencar-pencar. Jadi inilah kebun dari BPP Tanjung Palas Tengah. Ini banyak pohon ya, lagi berbunga nih. Ini pohon rambutan. Wih, ada buahnya itu kecil. Ini buahnya manis nih. Jenisnya binjai ya. Binjai apa Garuda Om? Binjai ya. Lihat nih banyak nih. Ini kebun BPP nih. Lagi buahnya buah kecil ya. Berbuah kecil dan ini mungkin nggak begitu kelihatan teman-teman. Lagi berbunga. Tuh lihat tuh. Biasanya kalau berbuah ini banyak yang datang. Orang-orang ya untuk inilah, untuk merasakan buahnya. Itu di sana juga banyak. Rambutan itu lihat teman-teman. Cuma ini kok ada pentil ini ya, kok merah ya Om? Ini. Oh ini berarti dia tahu saya datang nih untuk gigit-gigitan kan? Ayo kita makan Om. Nih manis ya rambutannya. Nggak tahu kenapa ini pada masih buah kecil semua. Ada yang merah sedikit nih. Nah, lihat nih. Woi. Ini manis betul. Ya, teman-teman. Manis betul. Jenisnya jenis binjai. Kebun BPP Tanjung Palas Tengah. Nah, ya, si banyak rambutannya. Pohon rambutan. Jadi letaknya ini di tengah-tengah hutan kita. Nih, ya, nih rambutannya banyak, teman-teman. Nah, banyak ya. Nah, rambutan semua. Nih. Mana tadi? Tuh lihat tuh rambutan semua. Nah, di mana cabenya? Cabenya ini. Nih. Ya, cabe BPP Tanjung Palas Tengah. Nih teman-teman, kebunnya. Wih, banyaknya cabenya, lihat nih.
Cabai semua. Cabai. Wih, sampai rebah dia. Iya. Ay, Om. Hati-hati jalan di cabaiku. Nah, nih. Mantap. Om Niko, Halo. cabai jenis apa ini Om Niko? Ini cabai jenis cabai apa? Afrika. Afrika. Cabai besar, tapi ukurnya jumbo, pendek dia, bukan cabai untuk tahu isi, bukan. Bukan ya? Ya, Ya. rawit Afrika. Dia agak besar bulat begini nih. Nah, besar-besar nih. Nah. Ini kayaknya kuat terhadap hama ya Om? Ya. Dia lebih tahan Lebih tahan ya? daripada cabai Gorontalo. Ya, nih. Ya teman-temannya. Bukan sembarangan nih. Nah, sampai di dalam-dalam buahnya nih. Lihat nih. Buahnya tuh sampai di dalam. Jadi buahnya tuh ya, satu biji gini ya. Lihat nih. Nah, nih. Besar dia. Buahnya. Besar. Nah, lihat nih. Nih. Jadi sangat banyak sekali sampai ke sana itu. Sampai jauh. Jauh. Iya, seribuan gitu. Longgar sedikit. Jadi Om Niko ini pintar strateginya. Kenapa ditanam cabai rawit yang jenis Afrika? Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat tuh jenis apa tuh sebenarnya, bahasa Latinnya. Dia pintar nih strategi Om Niko. Jadi kalau cabai jenis ini, selain dia lebih tahan terhadap hama penyakit itu, dia kalau panen tidak seperti cabai rawit biasa. Kenapa? Karena dia ini menangnya cabainya ini lebih besar. Kemudian itu otomatis panennya itu kan bukan seperti cabai rawit biasa. Kalau cabai rawit biasa yang katanya jenis unggul, yang jenis apa itu, dia itu banyak tapi ringan, kecil. Jadi kalau yang begini ini coba lihat deh. Ringan, kecil, dan lambat. Lama. Kalau yang ini besar. Nih lihat nih. Nah. Tapi harganya gimana Om Niko? Harganya sama lah. Sama. Sama harganya. Harganya sama Pasar. teman-teman. Harganya sama. Nih. Cuma pedasnya ya, Gimana kalau pedasnya? kalau pedas, kalau mau coba Heeh. untuk kita konsumen, Heeh. cabai begini 4 biji dibandingkan dengan cabai rawit biasa 1 genggam, Wih, pedasnya. lebih pedas. Apalagi 7 biji berarti ya siap-siap tidak makan, itu buang nasimu. Oh. Itu banyak bukti sudah di SPB gitu kan, banyak sudah buktinya. Ada yang bersangkutan itu kan Nih. sudah ngomong, sudah langsung kasih tahu, Om, kenapa nomormu pedas sekali. Ya, kenapa? Aku kasih 7 biji saja, suamiku tidak bisa makan, buang, terlalu pedas. Oh. Tapi itu lebih pedas ini Nih. daripada Nih cabai teman-teman. rawit biasa. Lebih pedas dari cabai rawit biasa. Yang bibit ini baru 3 provinsi yang dikembangkan. Oh, baru 3 provinsi. Kalimantan Utara, Sumatera, sama Jawa. Jadi saya kurang begitu ini ya, maksudnya Ini jenis baru cabenya. karena BPP ini saya di Kecamatan Bunyu, wilayah binaan saya. Tapi penempat apanya BPP-nya kita ikut di Tanjung Palas Tengah. Jadi agak jarang kesini ketemu sama Om Niko. Ini dia. Jadi dia ditanam seperti ini ya. Pakai manual, pakai anu. Iya, maksud saya dia ditanam di sela-sela pohon rambutan. Sekaligus merawat. Sekaligus merawat rambutan, sekaligus dia dapat duit di sini nih. Ini teman-teman, itu sampai ke bawah sana tuh cabai semua. Cabai semua. Lihat ini, yang kecil aja panennya begini sudah. Lihat nih ya.
Nih. Nah, cabai semua nih. Cuma ini masih yang di bawahnya itu ya. Ya ini di bawah baru. Oh, yang di bawah ini baru. Baru ini Pintar juga dia. 2 tahap ini baru tahap kedua, ini tahap pertamanya. Soalnya kalau misalnya bareng-bareng repot dia panennya nanti. Repot panennya, jadi bergilir dia ya. Ini agak baru nih. Tapi sudah mulai mau berbuah nih. Itu berbuah semuanya. Tapi buahnya istilah sawitnya tuh buah pasir. Masih awal ya. Itu pun sebenarnya baru juga berbuah, cuma sudah mau inilah mendekati ke puncak-puncaknya. Tuh, lihat tuh. Tuh lihat dari jauh ya teman-teman, tuh lihat tuh. Nah, dari sini kita lihat cabainya. Kalau berhasil gini istri berapa kau? Gitu. Rencana istri Ya. Nah, nih. Ya kurang lebih cabenya ini 1/2 hektar lah. Ya. 1/2 hektar, tetapi dia nih rambutannya nih. Nah, di sela-sela pohon rambutan. Nah, rambutannya teman-teman. tahap ketiga kan di bawah 1 hektar. Nih. Rambutan BPP Tanjung Palas Tengah. Atau lokasi baru ada juga di bawah itu yang baru siap Apa tuh? mau tanam ini. Tahap ketiganya kan ada. Tahap ketiga. Lokasi sudah siap, tinggal Jadi ini tahap pertama, yang besar-besar sudah ini. hasil panen. Itu yang ini tahap kedua. Ini tahap kedua. Yang tahap ketiga yang mana, Om? Di lokasi yang baru buka itu di bawah. Oh. Di bawah lagi. Oh, oke. Ayo kita lihat tanamannya Om Niko. Ya. Ini tukang kebun di BPP Tanjung Palas Tengah. Rajin deh ya. Nih. Dia kurang lebih 1/2 hektar ditanam cabai di sela-sela pohon rambutan. Lihat nih rambutannya teman-teman. Ini rambutannya rambutan unggul ya. Ini tuh manis sekali. Oh iya, ya teman-teman. Nih, ini sampai ke sana ya. Jangan-jangan 1 hektar ini Om. Oh nih, ini tahap berapa nih? Ini tahap kedua. Tahap ketiga mana? Oh, ini tahap kedua ya, teman-teman. Sampai sana itu ya, sampai pojok sana tuh, ya. Kira-kira ada berapa meter? 30 meter, 50 meter ya? 50 meter Om. 50 meter. Lebarnya 50 meter tanaman ini. Bagus kan? Rambutannya. Ini kebun di Tanjung Palas Tengah, BPP Tanjung Palas Tengah. Jadi pas saya ke kantornya di BPP Tanjung Palas Tengah, nih kita lihat kebunnya. Karena beliau perlu juga kita motivasi. Karena orang tuh perlu diapresiasi ya. Ternyata dia luar biasa memeliharanya. Nih, teman-teman. Jadi BPP ini punya kurang lebih 4-5 hektar ya. 5 hektar. Nah, cuma BPP ini reportnya kita itu kondisi geografisnya susah. Jadi penyuluhnya terpencar. Saya saja sampai ke Pulau Bunyu. Jadi BPP ini Tanjung Palas Tengah ini Salim Batu lebih dekat ke Tarakan daripada ke Bunyunya. Tuh. Jadi kita di perbatasan begitu tuh medannya berat. Tuh hutan tuh sana tuh. Hutan teman-teman.
Ya, hutan tuh sana. Jadi repotnya kita kalau nanam-nanam. Sini Om Niko. Om Niko, saya mau tanya. Iya, Pak. Kalau kita ini nanam-nanam gini nih, repotnya di tengah hutan gini apa Om Niko? Repotnya hama. Hamanya apa Om Niko? Hamanya banyak, monyet, beruk, monyet Sini. ekor merah, Terus monyet ekor merah. beruk, Terus monyet ekor hitam, mm-mm. landak, Landak, tupai, kupai. itulah hama utamanya. Yang pernah dihabisi apa sama dia? Yang pernah dihabis itu landak, Ubi, tanamannya. singkong, tanam yang saya tanam selama ini kan Eh, ada singkong, kates, tes. pisang, Habis semua. habis, ludes. Jadi kalau mereka sekali datang tuh bukan cuma sedikit Pak, Ada berapa? 500 sama 500-an ekor. 500 ekor. Satu gelombang itu dari serangan dari utara, selatan, timur, semua dari penjuru. Semua arah angin. Arah angin berkumpul di tengah-tengah sini. Ya bingung lah kita mau usir gimana. Apalagi Sini Om Niko sini. Nah, berarti Om Niko ini sudah ngasih makan sudah kasih makan banyak mereka. binatang, Iya. ya, bukan banyak Bersyukur. manusia ya. Beri amal juga buat saya kan. Oh, nih ya. Ini Om Niko. Om Niko dari mana asalnya? Dari NTT. NTT. Wahai kamu warga NTT, lihat ini Om Niko bisa buat kayak gini nih. Dia datang di BPP kita nih dari NTT loh. Dari ND. Dari ND. Dari ND. Ya, nanti kalau mau komen silakan. Ini ada bakat seorang pria yang tangguh nih. Kalau ke bawah lagi lah. Ayo kita bawah lihat ya. Lahan bawah. Dulu. Ini pria tangguh. Wahai wanita, like komennya ya. Siapa yang ini masih jomblo. Minta ampun. Ayo Om Niko. Ya, rambutannya tuh teman-teman tuh lihat tuh. Di sana ya, lihat ya, kita lihat. Tuh, rambutannya tuh, lihat tuh. Wih, bagus ya. Bentar berbuah, ada yang berbunga. Ya, lagi mau berbuah lah hasilnya. Ini masih di ini tahap kedua ya Om. Ini yang tahap kedua nih ya. Sudah mulai berbuah dia. Sudah masih kecil. Daunnya lebar-lebar. Kita vlog ini judulnya apa terserah kalian lah. Vlognya berjalan di kebun bibit. Kebun terinspirasi. Kebun bibit berjalan di kebun BPP Tanjung Palas Tengah nih. Yang dikelola oleh Om Niko. Nih. Jadi kalau ada BPP yang lain itu ya, yang nggak ada lahannya, nggak ada isinya, saya cuma bilang kasihan deh lu. Soalnya di hutan aja yang banyak hamanya kita bisa buat seperti ini. Bukan kita sebenarnya ya. Ya kita lah, tapi tetap pelaku utamanya tuh sebagai kebun bibitnya Om Niko. Oke, kita lanjut yang tahap ketiga cabenya. Oh, ini tempatnya ya? Ya. Oh. Lahan ketiga, tahap ketiga. Ini sekitar 10 ribuan pohon kalau tidak salah hitung cabai. Loh. Ukuran 20 kali 50 meter. Jadi ini apa Om Niko? Di sela-sela pohon Di sela-sela merica ya? Merica. Di pohon gamal. Ini mericanya agak salah ini kita ini bibitnya nih. Jadi nanti di sela-sela Tanam cabai. pohon merica ini ditanam cabai. Untuk yang tahap ketiga ya. Cuma lahannya sudah dipersiapkan, bibitnya sudah ditanam Om Niko. Sementara proses persemaian. Persemaian. Jadi itu ya teman-teman. Ini kebun bukan kebun demplot juga, kebun demplot ya. Ini kebun mericanya Tanjung Palas Tengah. Ya. Jadi ya itu tadi repotnya Om Niko nih. Kalau mau melihara tanaman tuh nggak bisa sembarang tanaman ya.
pertama itu ya karena hamanya banyak. Karena kita tinggal, bukan kita tinggal sebenarnya. Karena kantor kita letaknya di tempat tinggal hewan itu teman-teman. Nah, tuh hutan tuh. Lihat tuh. Sana tuh hutan tuh. Nah, ya, kita lihat ya, hutan tuh. Hutan kanan kiri kita nih semua tuh sebenarnya hutan. Jadi kalau kita mau nanam juga nggak bisa sembarangan. Apalagi tanaman yang kita tanam itu jadi makanan pokok mereka. Tuh, ya. Itu salah satu namanya. Bagaimanapun caranya, kalau dia tempat tinggalnya di sini, ya tetap habis dibantai. Ya Om Niko. Ya dalam waktu ya setengah jam ludes. Ludes ya. Ya udah dari pisangnya, singkongnya, ubi rambatnya, amblas tidak ada sisa. Jadi ya jalan terbaik tanam ya barang-barang atau bahan makanan pokok atau untuk kita manusia lah yang berupa yang pedas-pedas seperti lengkuas, serai, jahe, lombok. Itu ya. Itu. Ini kalau bisa nanti jahe bagus ini Om. Jahe gajah, jahe emprit, Ya, jahe kalau apa? ada bibitnya lah. Heeh. Kalau ada bibit datangkan bibit biar aku yang tanam sini. Asal celah-celahnya ini bisa. Iya. Ini dua tempat sebelah juga. Sebelah ada satu lokasi lagi baru. Persiapan lah sudah semprot, sudah digali lubangnya. Ini model penanaman secara manual. Manual ya? Iya. Cara orang dulu punya pakai cangkul. Kalau yang tren-tren sekarang multivator sama mulsang, bedeng. Nah, yang tren sekarang. Kultivator ya. Sesuai perkembangan zaman. Kalau yang ini aku buat ini secara manual, yang ikut orang-orang dulu. Tidak rumit, yang biayanya sedikit Untuk cabenya. untuk cabenya. Nah, maunya BPP kita ini dikasih kultivator. Ya, satu lagi lah itu kan yang satu sudah ada cuma masih belum menjadi onar. Apa onar? Onar rusak. Oh. Bahasa Timur. Nah, rusak ya. Ya teman-teman ya. Nanti di sela-sela tanaman ini tahap ketiga tanaman cabenya. Di sela-sela. Itu sudah persiapan lubang sudah, tinggal bibitnya. Persiapan Para gitu ya. proses persemaian. Sampai ke bawah nanti nih, sampai ke bawah teman-teman. Nah, teman-teman kita pulang. Nih, dia. Kita pulang ke Om Nikonya. Kemana Om Niko? Kawan-kawan, inilah ladang lokasi di Tanjung Palas Tengah yang digarap oleh saya sendiri. Ini adalah cabai yang dikerjakan secara manual pakai tenaga dan berupa alat-alat yang sudah semakin canggih. Jadi ini pakai manual. Kalau yang manual ini kan pakai tenaga, dan biayanya cukup murah. Ya modal cuma sedikit. Kalau yang tren sekarang yang modern ini cukup mahal juga biayanya, apalagi pakai multivator, pakai plastik, gulutan yang tren-tren sekarang. Tapi ya mengingat keadaan keuangan menipis, ya apa boleh buat, aku harus pakai manual dulu lah, nanti baru dikembangkan secara modern. Ya bagi teman-teman inilah jenis yang aku kembangkan cabai yang baru, produk baru ini cabai Afrika atau rawit Afrika yang pedasnya ya jelas, pedasnya itu inilah. Saat ini saat saya sekarang panen sudah yang pertama itu panen tuh yang ke-4 ini 4 kali. Ya ini baru awal, walaupun 1-2 kilo baru awal, nanti ke depan ya berkembang buahnya lomboknya ini dengan panen raya lah. Bagi yang mau gabung kan, tanya silakan.